Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat, sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan membaca buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama karya Gus Yahya Khalil Stakuf. Dulu pada abad pertengahan akhir hingga meletusnya Perang Dunia Pertama, ada satu imperium besar, yaitu Kekhalifahan Turki Utsmani, yang menjadi representasi dunia Islam. Wilayah di luar Turki Utsmani termasuk Indonesia dan Asia Tenggara adalah dunia non-Islam, atau setidak-tidaknya diragukan keberadaannya sebagai bagian dari dunia Islam, sebab wilayah ini bukan bagian dari Turki Utsmani. Ketika para habaib di Hadramaut, atau sebetulnya sejak mereka berada di Hijaz, dikejar-kejar oleh orang-orang Wahabi dan dibunuhi, banyak di antara mereka yang ingin lari ke Nusantara. Negeri ini tidak asing bagi mereka karena pada waktu itu banyak santri Nusantara yang belajar di Mekah. Masalahnya, Nusantara berada di bawah pemerintahan Belanda, yang dalam pandangan Islam adalah penguasa kafir. Pandangan fikih waktu itu mengharamkan orang Islam berhijrah ke Darul Kufr. Untuk menjawab persoalan ini, Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, seorang ulama madhab Syafi'i dari Hadramaut, Yaman, kemudian menuliskan fatwanya di dalam Bughyatul Mustarsyidin, sebuah kitab fikih yang menghimpun berbagai fatwa dari para ulama madhab Syafi'i. Menurut sang ulama, orang Islam diperbolehkan hijrah ke Hindia Belanda. Fatwa yang menghalalkan hijrah ke Hindia Belanda ini didasari laporan bahwa wilayah Nusantara, meskipun dikuasai oleh Belanda, tidak termasuk Darul Kufr. Nusantara tetap berstatus Darul Islam, karena sebelumnya daerah itu pernah mempunyai penguasa-penguasa Islam. Dan Darul Islam adalah status yang tidak bisa berubah sampai kiamat. Poin penting dari kasus ini, tidak ada pengakuan mutlak pada waktu itu bahwa Nusantara adalah bagian dari dunia Islam, sebab wilayah ini bukan bagian dari Turki Utsmani. Identitas keagamaan adalah hal yang lazim melekat pada negara-negara di masa lalu. Hampir semua negara atau kerajaan yang ada di dunia ini memakai identitas agama. Perang-perang yang terjadi pada masa itu hampir selalu diberi alasan agama. Turki Utsmani jelas Islam. Kerajaan-kerajaan lain di Eropa terbagi antara Kristen dan Katolik dengan varian masing-masing. Prusia yang sekarang menjadi Jerman mempunyai identitas Katolik. Belanda adalah kerajaan Kristen Protestan. Inggris beridentitas Kristen Anglikan, dengan raja atau ratunya berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi keagamaan. Italia beridentitas Katolik. Satu-satunya negara yang dikenal tidak menggunakan identitas agama adalah Amerika Serikat, sebuah negara yang didirikan berabad ke-18. Warganya datang dari berbagai latar belakang. Meskipun jumlah orang Kristen Protestan paling dominan di sana, tetapi identitas keagamaan tidak relevan untuk diberlakukan. Namun Amerika bukan yang pertama. 4 abad sebelum Amerika, sudah pernah ada kerajaan yang tidak menggunakan identitas agama, yaitu sebuah kerajaan di Nusantara yang bernama Majapahit. Di kerajaan ini berlaku semboyan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang kelak diteruskan pemakaiannya oleh Republik Indonesia.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika membuktikan bahwa Majapahit menolak menjadikan agama sebagai identitas politik kerajaan. Tentu ada suasana Hindu dan Buddha, dua agama yang dianut oleh masyarakat Majapahit, tetapi tidak ada agama resmi kerajaan. Dan karena identitas agama tidak menjadi keputusan politik kerajaan, maka tidak ada kewajiban bagi penduduk Majapahit untuk mengikuti agama negara. Mereka berhak menganut agama yang mereka yakini. Hak atas kebebasan beragama ini tidak mungkin kita temukan di negara-negara yang menggunakan agama sebagai identitas politik. Di negara dengan agama sebagai identitas, barang siapa tidak mau mengikuti agama negara, ia akan diusir, dibunuh, atau dijadikan warga negara kelas 2. Orang Protestan misalnya tidak bisa menjadi warga negara yang setara di negara Prusia, sebab negara itu adalah negara Katolik. Orang Katolik tidak bisa menjadi warga negara yang memiliki kesetaraan hak di negara Belanda karena negara itu beridentitas Protestan. Masalah yang ditimbulkan oleh diberlakukannya agama sebagai identitas negara ini bisa berlarut-larut. Inggris yang beridentitas Kristen Anglikan harus menghadapi konflik berkepanjangan dengan rakyat Irlandia Utara yang mempertahankan identitas Katolik mereka dan ingin memerdekakan diri. Di Turki Utsmani pun situasinya begitu. Orang-orang non-muslim tidak mungkin menjadi warga negara kelas 1 di wilayah manapun di dalam kekhalifahan itu. Mereka yang bukan Islam harus masuk Islam jika ingin mendapatkan kesetaraan hak sebagai warga negara. Alternatifnya, mereka harus meminta zimmah kepada imam. Dalam hal ini adalah Khalifah Turki Utsmani. Jika mereka terus bertahan menganut agama mereka, jika imam mengabulkan permintaan mereka, status mereka menjadi kafir zimmi, yaitu orang kafir yang dilindungi sejauh mereka mematuhi kewajiban yang ditetapkan atas mereka, antara lain membayar pajak lebih. Tetapi mereka tetap saja menjadi warga negara kelas 2. Dalam hal terjadi peperangan dengan kelompok atau negara kafir harbi, nasib pihak yang kalah sepenuhnya tergantung kepada imam. Imam boleh memperlakukan mereka sesuai dengan keputusannya sendiri. Imam boleh membunuh mereka begitu saja, atau menawan mereka untuk mendapatkan tebusan dari pihak manapun yang mau menebus, atau berminat menjadikan mereka budak. Hukum seperti itu berlaku di mana-mana, tidak hanya di Turki Utsmani yang beridentitas Islam, tetapi juga di Prusia yang Katolik. Ia berlaku juga di Belanda atas nama agama Protestan. Berlaku di Inggris atas nama agama Anglikan. Berlaku di India atas nama agama Hindu. Di negara Hindu, orang yang tidak beragama Hindu secara otomatis akan menjadi warga negara di luar kasta. Mereka akan menempati kedudukan terendah sebagai kaum paria. Pemandangan seperti itu tidak pernah ada di Majapahit. Kita bisa mengatakan bahwa di kerajaan ini ada kebebasan beragama. Raja Hayam Wuruk beragama Hindu, Patih Gajah Mada beragama Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, ketika Islam mulai masuk ke negara tersebut, raja membiarkan saja anak-anaknya dinikahi oleh orang-orang Islam. Sampai tiba masa keruntuhannya di awal abad ke-16, Majapahit mempunyai kesempatan 200 tahun lebih untuk mengamalkan gagasan Bhinneka Tunggal Ika dan memantapkannya sebagai budaya, sebagai peradaban masyarakat di Nusantara.
Hal ini setidaknya bisa menjelaskan kenapa di wilayah Nusantara orang sulit diajak mengkafir-kafirkan orang lain. Bagaimanapun, kita mewarisi budaya dan peradaban Majapahit dalam gen kemasyarakatan kita. Saya cenderung percaya bahwa jika tidak dibiayai besar-besaran, sulit untuk menyulut konflik antar agama di wilayah manapun di Nusantara ini. Jika itu sampai terjadi, kemungkinan besar memang ada yang berkepentingan untuk mengobarkannya dengan propaganda, dengan provokasi, dan tentu saja dengan biaya besar. Kendati demikian, karena pertikaian semacam itu jauh dari budaya yang kita warisi, kita masih gampang mengupayakan rekonsiliasi sekiranya terlanjur terjadi konflik. Dalam sejumlah kasus, kita berhasil membuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tetapi ia sudah menjadi fondasi peradaban Nusantara.